mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, bagaimana saudara bisa tahu bahwa Yesus yang saudara pahami, Yesus yang saudara kenal adalah Yesus yang benar atau Yesus yang sejati, Yesus yang diajarkan Alkitab atau Injil? Sebab Paulus mengatakan adanya Yesus yang lain, Injil yang lain, yang membuahkan atau melahirkan spirit yang berbeda. Tidak ada cara lain untuk bisa membuktikan apakah Yesus yang saudara pahami, Yesus yang saudara kenal adalah Yesus yang benar, kecuali saudara sungguh-sungguh berinteraksi dengan Dia. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang hidup, pribadi yang nyata, yang real, mestinya kita bisa berinteraksi secara nyata atau konkret. Dan di dalam interaksi itulah sebenarnya kita mengalami yang disebut hidup di dalam pemerintahan Allah. Kita hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Hidup di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maksudnya agar kita mengalami pemerintahan Allah di dalam hidup kita, saudara. Dan itu sebenarnya keberimanan yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus mengerti keberimanan yang benar, supaya kita mengalami hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Dan di dalam pemerintahan kerajaan Allah itu kita berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Dan dari interaksi itu kita bisa membedakan Yesus yang palsu dan Yesus yang benar. Nah, keberimanan itu harus saudara melihat dari 3 dimensi. Ini dimensi pertama, saudaraku. Dimensi pertama itu mempercayai karya dan ajaran Tuhan Yesus. Yang ini saya kira semua saudara sudah melakukan. Ya, apa sulitnya untuk mempercayai secara kognitif atau di dalam nalar bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, saudaraku, ya. Dia telah disalib. Apa sulitnya mempercayai itu? Tidak sulit. Tetapi ini memang langkah awal seorang Kristen harus mempercayai, saudara-saudara, karya salib Tuhan, bahwa Dia sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia mati hanya 1 kali dan tidak perlu 2 kali, hanya 1 kali. Sebagaimana Adam hanya 1 kali berbuat salah, seluruh keturunannya hidup di bawah bayang-bayang maut. Semua ikut mewarisi dosa yang dilakukan Adam. Sekarang oleh salib 1 orang, maka semua dosa manusia diangkutnya. Di Yohanes 1 ayat 29 firman Tuhan mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata menghapus di situ dalam teks aslinya airo, yang lebih berarti diangkat. Diangkat. Tuhan Yesus mengangkat semua dosa dunia. Semua manusia menerima karya salibnya. Tetapi itu bukan berarti lalu semua manusia bisa masuk surga. Dengan adanya karya salib ini maka ada perhitungan, ada penghakiman, ada pertimbangan. Orang-orang yang mengasihi sesamanya seperti mengasihi diri sendiri
maka perbuatan baik mereka dianggap, diperhitungkan sebagai perbuatan mereka untuk Tuhan Yesus sendiri. Dan orang-orang yang baik ini diperkenan masuk dunia yang akan datang. Mereka yang hidup di zaman perjanjian lama, baik bangsa Israel maupun non bangsa Israel, maupun yang hidup di zaman perjanjian baru, baik yang tidak mendengar Injil, salah mendengar Injil, atau mendengar Injil, semua dihakimi menurut perbuatan. Dan Tuhan Yesus mati untuk semua orang, saudara. Tentu saja orang-orang yang berbuat baik, yang mengasihi sama seperti dirinya sendiri, dia akan diperkenan masuk dunia akan datang. Asal mereka tidak membenci Yesus. Ada orang-orang non-Kristen yang tidak membenci Yesus. Segelas air putih yang diberikan kepadamu, kata Tuhan, itu tidak membuat upahnya hilang. Ini tidak menunjuk ke orang Kristen loh, saudara. Kalau lihat konteksnya itu, ya siapapun dia yang memberi segelas air putih, yang berbuat baik kepadamu. Sebab siapa yang tidak melawan kamu, itu di pihak kamu. Jadi kemungkinan mereka bisa masuk dunia akan datang itu ada, saudara-saudara. Tetapi kalau membenci Yesus, menunjukkan kebenciannya, itu akan memberikan air putih kepada saudara. Itu pasti binasa. Dan ini fakta, kalau orang sudah membenci Yesus, dia akan membenci orang Kristen. Dan wajah orang-orang yang membenci Yesus tidak memancarkan keagungan siapapun dia. Orang-orang non-Kristen yang bersikap santun kepada orang Kristen, yang bersikap tidak membenci Yesus, yang kalau saya gunakan kalimat lain, tidak menolak dia. Menolak dalam arti membenci, ya. Orang-orang itu bisa diperhitungkan masuk dunia akan datang. Dulu ada seorang ibu yang galau hatinya karena papanya bukan Kristen, dan memang tidak akan pernah menjadi Kristen. Dari kecil dibesarkan dalam lingkungan agama non-Kristen. Ini keluarga Tionghoa yang baik. Dia berkata, saya gelisah Pak, saya susah, saya mikirin papa saya. Papa saya itu orang yang sangat baik Pak, tapi tidak menjadi Kristen, binasa di neraka. Saya jawab, enggak. Papa saya tidak melarang saya ke gereja menjadi orang Kristen, tapi dia sendiri tidak menjadi Kristen. Oh enggak mas, belum tentu dia masuk neraka. Dia akan dihakimi menurut perbuatan. Apa bedanya dengan orang Kristen? Orang Kristen itu harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah itu keberimanan Kristen. Kita masuk dimensi kedua. Dimensi kedua itu, saudaraku, ya, hidup dalam pemerintahan Allah. Saudara jangan berpikir bahwa ada keselamatan di luar Yesus, ya, nggak ada. Keselamatan hanya oleh Yesus. Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kalau apakah ada keselamatan di luar orang Kristen? Tidak ada juga. Sebab keselamatan itu dikembalikannya manusia ke rancangan semula, dan itu hanya terjadi untuk orang yang menerima Roh Kudus, yang diberi potensi untuk hidup di dalam pemerintahan Allah ini, hidup dalam pemerintahan Allah ini, saudara-saudara. Lalu dimensi yang ketiga itu mempercayai kemuliaan bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Ini langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus. Orang yang hidup dalam pemerintahan Allah berhak mempercayai. Kalau tidak, jangan mempercayai. Oke, sekarang saya lanjutkan. Bapak Ibu perhatikan. Kalau dalam agama-agama pada umumnya yang namanya beriman itu,
percaya Allah, bahwa ada Allah yang esa, melakukan hukum atau syariat, dan melakukan seremonial atau ibadah. Ada 3 agama samawi besar di dunia yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Yang pertama agama Yahudi, 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. Dan kitabnya orang Yahudi itu kitab kita juga di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi. Jadi kita mengenal Allah, mengenal Adam dan Hawa, Nabi Nuh dan lain-lain, rootnya, akarnya jelas dari agama Yahudi. Yang kedua agama Kristen abad pertama. Jadi kitabnya orang Kristen itu Perjanjian Lama plus 4 Injil dan surat-surat yang ditulis rasul-rasul Tuhan Yesus. Yang ketiga agama Islam, ini abad ke-6 dan abad ke-7 setelah Masehi. Jadi 600 tahun setelah ada agama Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya beriman itu dipahami oleh agama-agama pada umumnya itu adalah percaya Allah itu esa, memiliki hukum atau syariat, dan melakukan ibadah sesuai dengan tata cara ibadahnya. Dan hidup mereka dikontrol dan dikendalikan oleh hukum itu. Agama Samawi pertama itu agama Yahudi tadi, saudara, yang ada 1500 tahun sebelum ada agama Kristen, atau 2100 tahun sebelum ada agama Islam. Mereka memiliki hukum yang mengatur seluruh tatanan hidup bermasyarakat, dari soal makanan apa yang halal, apa yang haram. Yang halal ketemu halal, jika jenisnya salah jadi haram. Itu Yahudi. Cara berpakaian, berkiblat ke Yerusalem kalau sembahyang, nah itu tata caranya. Jadi orang Yahudi memiliki undang-undang sipil namanya disebut misipatim, dan undang-undang ibadah namanya hukim. Dan agama-agama Samawi rata-rata begitu. Tetapi kekristenan tidak menggunakan alat hukum untuk mengatur masyarakat. Kalau agama diatur oleh hukum dan syariat, tetapi kekristenan diatur oleh Roh Kudus. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan harus selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya dikatakan pemerintahan Allah, bukan pemerintahan hukum, bukan pemerintahan agama. Jadi sampai kapanpun agama Kristen tidak pernah bisa membangun negara agama, karena tidak memiliki tools untuk itu. Negara kita itu nanti di langit baru, bumi baru. Tidak ada negara Kristen yang menganut syariat Kristen, karena tidak punya syariat. Tidak punya syariat yang tertulis, tidak punya hukum yang tertulis. Hukumnya itu Tuhan sendiri. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Biasanya orang yang tidak mengerti kebenaran ini, standar moralnya mengacu ke 10 perintah Allah atau moral umum yang diakui sebagai kebenaran atau etis. Karena tidak tahu. Yang benar, orang Kristen itu hidup di dalam pemerintahan Allah oleh Roh Kudus yang menuntunnya. Jadi kalau orang Kristen secara moral umum saja sudah rusak, itu sudah tidak perlu dilanjutkan kekristenannya. Secara moral umumnya saja sudah tidak benar, jangan lanjutin. Percuma, you masuk neraka. Udah percuma jadi Kristen. Jadi Kristen tidak jujur, nipu, bohong, selingkuh, menekan, mengintimidasi sesama, berlaku tidak adil. Percuma. Secara hukum
Moral umum saja sudah tidak benar, percuma. Nah, kalau saudara lalu berkata, bukankah kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik? Oh iya, Yesus mati bukan karena perbuatan baik siapapun loh. Tidak ada yang bisa mengangkat dosa manusia. Perbuatan baik seseorang tidak menyelamatkan, karena tidak akan bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa itu darah Yesus. Tuhan itu mengangkat semua dosa manusia, tetapi Tuhan tidak secara otomatis merubah kodrat manusia. Manusia itu sendiri harus mengubah kodratnya. Kalau untuk orang percaya, dari kodrat manusia ke kodrat ilahi menjadi sempurna. Tapi bagi orang-orang dunia, ya tidak bisa berubah jadi kodrat ilahi. Perbuatan baiknya yang dihakimi, mereka bisa masuk dunia akan datang kalau mereka tidak menyakiti sesama. Menarik sekali kalau Abraham disebut sebagai bapaknya B kecil ya, bapak orang beriman, beriman. Dan Abraham dinyatakan sebagai bapak dari semua orang yang akan masuk dalam keluarga kerajaan. Begitu pentingnya sosok ini. Tuhan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini, rumah Zakheus, karena dia juga anak Abraham. Itu bukan karena dia berdarah Yahudi, karena tindakannya ini loh, tindakan Abraham. Kalau ada orang pernah kuperas, Tuhan ku kembalikan 4 kali lipat, separuh hartaku kuberikan kepada orang miskin. Nah, lalu Tuhan berkata, ini anak Abraham. Begitu pentingnya Abraham ini, saudara. Kita harus melihat kehidupan Abraham sebagai bapak orang beriman, saudara. Bagaimana ia mengisi hari hidupnya yang menjadi pola dari kehidupan kita. Abraham hidup tanpa hukum. Yang saya pahami juga tanpa agama. Abraham tidak punya agama. Jangan ngaku-ngaku Abraham punya agama. Kalau beragama, dia bisa beragama Zoroaster, agama orang-orang lembah Sumeria. Dia mengenal Elohim Yahweh, bukan Allah yang lain. Dia tunduk kepada Elohim Yahweh. Dia hidupnya dituntun oleh firman atau oleh perintah Elohim Yahweh, bukan oleh hukum. Nah, kita juga nanti harus meneladani hidupnya, bukan oleh hukum, oleh apa yang diperintahkan oleh Elohim Yahweh ini dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Coba kita melihat bagaimana Abraham memiliki jejak hidupnya di Ibrani pasal 11. Saudara kan menemukan beberapa ciri dari jejak hidup Abraham yang patut kita perhatikan, saudara. Ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Terus, karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi yang pertama harus keluar Ur Kasdim. Ada orang berkata begini, saya nggak ke gereja tapi saya percaya. Yang penting hati percaya kan Pak. Jangankan you tidak ke gereja, yang ke gereja pun belum tentu benar. Jangankan nggak ke gereja, yang ke gereja pun belum tentu benar bro. Jangan sombong. Yang penting you keluar dari cara hidup anak dunia. Abraham bisa percaya di Ur Kasdim, tidak harus keluar Ur Kasdim kok. Tetapi gaya hidup orang Ur Kasdim tidak boleh membentuk Abraham. Nah, gaya hidup saudara-saudara ini
Dibentuk oleh siapa? Harus punya jodoh, harus punya anak, kan gitu. Harus punya mobil. Kayak kita berhutang kepada dunia, harus punya ini, punya itu. Anak-anak muda yang belum menikah atau siapapun, saudara, jangan berpikir dengan menikah engkau bahagia. Itu you tidak menghargai Tuhan. Jangan sekali-kali berpikir dengan menikah kau bahagia. Kebahagiaanmu hanya pada Tuhan. Jangan sekali-kali berpikir dengan punya anak hidupmu akan lengkap. Engkau lengkap kalau engkau menikmati sukacita damai sejahtera Allah. Harus kita beri kemuliaan. Harus. Apalagi barang dunia fana. Merasa lengkap kalau punya ini, kalau punya itu. Nah itu kan gaya hidup yang salah. Yang sekarang kalau saya bicara, saudara diam-diam mungkin juga ada yang resisten. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, ini kebenaran. Keluar Ur Kasdim ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Nah ini kan yang ketiga ini, mempercayai adanya kehidupan yang akan datang. Terus baca. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Terus, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Oke, sebentar. Dia hanya tinggal di kemah. Kalau dia masih di Ur Kasdim, dia beradab. Lembah Sumeria, lembah di mana penduduknya sudah metropolis, bahkan telah dijumpai dari penemuan-penemuan kuno adanya perpustakaan yang ditulis di atas tembikar, di atas batu. Luar biasa. Tapi Abram jadi bangsa nomad, musafir ke negeri yang Tuhan tidak tunjukkan di mana. Lalu ketidaknyamanan. Allah menjanjikan dia anaknya sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Tapi 25 tahun dia harus menunggu. Ketika Allah menyuruh dia menghitung bintang di langit dan menjanjikan anaknya sebanyak bintang itu dan seperti pasir di laut, Abram percaya walaupun tidak seorang pun anak yang dia miliki. Dan percayanya ditunjukkan dengan mengganti nama dari Abram menjadi Abraham, yang artinya bapak banyak bangsa. Kita ini anak-anak Abraham, saudara. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu anak-anak Abraham, anak perjanjian, umat pilihan secara darah daging, kita umat perjanjian, umat pilihan dari iman. Makanya kalau kita mau menjadi anak-anak Abraham yang mewarisi kerajaan Allah, harus memiliki tindakan iman seperti Abraham. Oke, teruskan. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Iya, tidak meragukan Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang ini sedang dalam keadaan ketidaknyamanan, pasti ada. Tahukah saudara bahwa itu bagian dari proses untuk memurnikan iman saudara? Iman yang benar, saudara. Banyak. Jangan mengeluh. Semua dalam kontrol kendali Allah. Jangan mengeluh. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan agar kita serupa dengan Yesus. Nah, keserupaan ini juga di dalam iman. Tuhan Yesus sendiri selain menjadi objek iman kita, Yesus sendiri telah menunjukkan keberimanannya yang sempurna, yaitu ketaatannya kepada Bapa di surga. Oke, terus? Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Mati pucuk itu manopos. Terus? Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit
dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung. Ini banyak. bukan hanya orang Yahudi loh, ini semua orang yang beriman seperti tindakan Abraham. Jadi kalau cuma beragama itu masih agama Yahudi, agama Samawi. Kalau Kristen tidak. Kenapa? Kita hidup dalam pemerintahan Allah melalui Roh Kudus. Kita anggota keluarga kerajaan. Yang mau, yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Tunggu saja waktunya. Yang pasti ya, dunia tambah rusak. Tidak pernah ada grafik kemakmuran tambah naik, tidak pernah. Semua tambah rusak. Yang kedua, pasti mati. You mau mengharapkan apa? Teruskan. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Oke, 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bapak, Ibu, Saudara, lihat ini. Ini baru sekilas dari sekian jejak rekam dari seorang yang harus kita contoh hidupnya. Keluar dari cara hidup anak dunia. Makanya saudara harus diubahkan terus cara berpikirnya, saudara. Ya, diubahkan terus. Musafir. Saya bergumul sampai sekarang untuk layak diingat Tuhan. Seberapa saudara mengingat Tuhan? Serius tidak hidup di dalam pemerintahan Tuhan? Jangan mati baru, engkau rajaku tunduk. Itu tidak bisa, bohong. Bohong. Seberapa saudara layak diingat oleh Tuhan? Jangan salah memandang Yesus. Makanya tadi saya katakan bagaimana Anda bisa membedakan Yesus palsu dan Yesus asli. You harus berinteraksi. Kalau dia hidup harus dialami. You punya kesempatan hanya sekali loh. Bapak Ibu cuma satu kali loh punya kesempatan hidup. Makanya saya mendorong saudara, mengajak saudara untuk hidup dalam pemerintahan Allah. Yang alatnya bukan hukum, tapi Roh Kudus. Yang saudara pikirkan, saudara ucapkan, dan saudara lakukan di tempat gelap atau yang tidak dilihat oleh manusia, perkarakan dengan Tuhan. Karena semua akan diperhitungkan, akan dipersoalkan di hadapan Allah. Nah, kita bereskan hidup kita. Itu tidak mudah. Banyak orang-orang yang sampai tidak jujur dengan dirinya sendiri dan tidak sanggup melihat dirinya dengan jujur. Dia merasa dirinya benar, tidak punya salah, dia merasa sudah rohani. Wah, apalagi kalau pendeta, udah susah merubahnya. Kalau sudah bengkoknya, susah. Udah rasa benar. Yuk kita jujur melihat, yang kupikirkan ini berkenan tidak. Maka mau tidak mau ya, orang itu harus meninggalkan dunia loh. Percintaan dunia. Jangan kita bisa dibahagiakan oleh apapun selain oleh Tuhan. Alkitab mengatakan kalau kita tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur soal perkara materi, satu, tidak akan mengenal kebenaran. Alitenon. Dua, tidak bisa dipercayai memperoleh harta kita sendiri. Harta kita sendiri bukan di bumi. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Yang saya katakan ini di Lukas pasal 16 ayat 11 dan 12. Baca ya nanti. Jadi harus menjadi musafir dulu. Saya sering mendengar dari dulu pendeta bicara soal berkat Abraham. Selalu mengarahkannya ke berkat jasmani. Ini ya saudara salah. Abraham sendiri ya memang diberkati. Tapi dia jadi musafir. Dia tinggal di kemah, bukan rumah permanen seperti di Ur Kasdim. Salah sekali dan itu menyesatkan.
Itu membangun bangunan berpikir yang salah dalam hidup jemaat. Abraham mengalami ketidaknyamanan. Masa-masa kekeringan, dia harus ke Mesir. Dia tidak balik ke Ur Kasdim, nyaris istrinya diambil. Dia mengalami ketidaknyamanan ini. Dia harus menunggu anaknya 25 tahun. Waduh, membuat dia bisa ragu-ragu. Saya kira saudara ada yang bingung, kenapa ya Tuhan aku kok mengalami ini? Usahaku maju enggak, mundur enggak, mati enggak, hidup enggak, setengah mati ya. Kenapa ya Tuhan? Engkau dibuat tidak nyaman. Dengan ketidaknyamanan itu supaya saudara-saudara mencari kerajaan Allah. Makanya kalau saudara ketika dibuat Tuhan nyaman, everything is okay, running well, Anda tidak memiliki beban untuk memikirkan keselamatan jiwa, tunggu saja, yuk diambil tidak nyaman lagi hidupmu. Ini bagi yang mengasihi Tuhan. Bagi yang tidak mengasihi Tuhan, yuk dibuat nyaman oleh iblis, sukses terus, berhasil terus, bablas masuk api kekal. Kalau orang percaya tidak, dibuat tidak nyaman. Makanya kalau Tuhan mempercayai kita keadaan yang nyaman, kita harus memikul salib, mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan, yaitu supaya kita, saudara-saudaraku sekalian, mengambil bagian dalam pekerjaannya. Saya baru-baru ini memikirkan betapa agungnya, itu luar biasanya jadi anak-anak Allah ini. Alkitab mengatakan bahwa semua musuh akan ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Amin gak? Ditaklukkan oleh Bapa. Amin. Semua akan ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Coba dengan cara apa Bapa menaklukkan? Dengan Roh Kudus yang ditaruh dalam diri Erastus, dalam diri saudara-saudara ini. Ayo jadi corpus delicti, ayo jadi sempurna untuk menundukkan musuh di bawah kaki Yesus. Kalau kita pelayannya Tuhan Yesus, kita harus menundukkan itu. Seakan-akan Bapa di surga berkata begini, anakku yang kukasihi, kau sudah menang. Aku buat musuh-musuhmu tunduk di bawah kakimu. Ya, melalui ini Erastus, Arvid, Denny, Nyoman. Betapa luar biasa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Saya kira ya sebagian saudara ini kalau sekarang mati itu ada yang masuk neraka loh. Iya, saudara belum hidup benar. Saudara merasa sudah selamat karena keselamatan, bukan karena perbuatan baik. Jelas bukan karena perbuatan baik, tapi bukan berarti Anda boleh tidak baik. Coba buktikan nanti kalau Anda di ujung maut, Anda siap nggak? Dunia tambah rusak, tambah tidak nyaman, pasti. Saudara mati, pasti. Apalagi yang kurang pasti. Ketidaknyamanan itu ujian, tidak apa-apa, menyempurnakan kita, saudaraku. Nah itu kan banyak orang yang seakan-akan bisa menjadi agen Tuhan untuk menolong. Masalahmu apa saya doakan, problemmu apa saya beri jalan keluar. Emangnya siapa dia? Orang Tuhan yang bikin masalah memang. Karena Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan supaya serupa dengan Tuhan Yesus. Abraham itu dalam ketidaknyamanan. Sampai mati dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kerajaan itu. Cuman dari jauh melambai-lambai itu dengan mata iman, bukan mata jasmani. Saudara percaya nggak bahwa hidup kita ini sebenarnya hanya persiapan untuk kehidupan kekal nanti? Tadi saya katakan kalau agama-agama seperti agama Yahudi ada, jadi agama negara bisa. Karena hukumnya, syariatnya memang lengkap untuk mengatur masyarakat dengan segala sanksi-sanksinya. Kristen tidak ada. Tidak ada itu negara dengan syariat Kristen. Tidak ada karena tidak punya toolsnya. Pemerintahan kita itu pemerintahan Allah di dalam batin, saudaraku.
Kalau hukum itu kan terverifikasi, terbukti. Jadi kalau ada kesalahan, deliknya jelas, hukumannya jelas. Seperti membunuh, menghabisi nyawa orang. Karena menghabisi nyawa orang dihukum gantung, bisa. Mencuri jelas, mencuri. Berzina jelas, kedapatan di dalam kamar berdua. Nah, tapi kalau hukum yang diajarkan Tuhan membenci sudah membunuh, hukum mana yang bisa mengcover ini? Siapa yang tahu kalau bukan Roh Kudus sendiri? Membenci sudah membunuh. Melihat lawan jenis terbakar hawa nafsumu, sudah moikeo, itu berzina. Oleh sebab itu setiap orang harus berinteraksi dengan Tuhan baru menemukan Tuhan. Saya khawatir ya, teolog, pembicara, pinter ngomong, dia tidak berinteraksi dengan Tuhan. Dia tidak mengenal Yesus yang benar. Nah, cirinya akan kelihatan nanti, kelakuannya tidak seperti Tuhan Yesus. Abraham itu, saudaraku sekalian, percaya walau tidak melihat. Dan yang luar biasa ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya ini, saudara, yang tercinta yang dia miliki. Kerajaan surga itu mahal, saudaraku, sangat mahal, tidak murahan. Makanya di Roma 8 ayat 17 dikatakan, hanya orang yang menderita bersama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Itu baru anak-anak Allah. Roma 8 17 dibaca dulu, saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jika kita anak, maksudnya jika kita huios, pangeran, dengan kelas pangeran. Saya sendiri khawatir, saudara, kalau aku ini belum berkelas yang pantas sebagai pangeran. Saya khawatir, saudara. Tadi saya sempat sebut, saya ada kegentaran kalau Tuhan tidak, kalau aku tidak pantas diingat oleh Tuhan. Siapa aku? Nah, yang meracuni pikiran saudara adalah ajaran mengenai Yesus yang salah. Seakan-akan Yesus yang lemah, you mau bagaimanapun disayang, you bagaimanapun nanti akan dimasukkan surga. Enggak begitu Yesus yang benar. Dia atau mereka yang tidak suka aku jadi rajanya, bawa kemari, bunuh depan mataku. Artinya orang yang tidak mau tunduk kepada Yesus sebagai rajanya. Ingat, pemerintahan dia, pemerintahan dalam batin, tidak ada hukum atau syariat. Pertanyaan saya, saudara, apakah sudah hidup dalam pemerintahan Allah? Makanya tadi saya katakan, kalau sudah meninggal dunia hari ini, saya nggak yakin semua masuk surga ini. Pak Eras ngomong gini, apa untungnya? Saya sih nggak untung, saya cuma menyampaikan apa yang saya merasa harus saya sampaikan. Yang untung saudara yang calon masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Tapi Pak, itu kurang etis kayaknya, kok marah-marah begitu. Saudara, saya mau tanya, yang etis itu apa? Yang etis itu gimana? Kasihan saudara, tidak mengenal Yesus yang benar. Kalau saudara nanti berinteraksi dengan Tuhan Yesus, saudara tahu Tuhan itu jijik terhadap dosa. Saudara diselamatkan itu bukan sekedar terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Saudara ini diselamatkan untuk dikembalikan ke rancangan semula, menjadi anggota keluarga kerajaan. Apa yang kita cari di singkatnya umur hidup ini, saudara? Luar biasa loh kita mengenal Tuhan ini. Mengenal yang benar, dan kita terus belajar mengenal yang benar dan mengalami Tuhan yang benar. Alami. Saudara membuktikan Yesus yang saya ajarkan ini, Yesus yang benar atau salah. Bicara berkat Abraham, kok berkat Abraham terimalah. Berkat jasmani loh, Abraham saja jadi musafir kok
Dia tidak memikirkan berkat jasmani, dia pikirkan langit baru bumi baru kok. Tuh lihat salahnya banyak orang. Tadi saya sempat singgung ya, Tuhan Yesus itu memang objek iman kita. Maksudnya objek iman kita bukan sekedar aku percaya dia juru selamat yang mati di kayu salib dan ajarannya benar. Aku percaya artinya aku mengikuti jejaknya. Dan jejak Tuhan Yesus ini jejak seorang yang memiliki iman yang sempurna kepada Bapa, yang artinya dalam ketaatan mutlak. Dan itu yang harus jalani. Seperti Abraham, ketaatannya mutlak. Ia tidak beragama, bertuhan tapi. Dia tidak beragama tapi dia bertuhan. Dia tidak berhukum tapi dia hidup dalam kehendak Allah. Dia tidak beragama tapi dia bertuhan. Dia tidak berhukum tapi dia bertuhan. Karena Tuhan itu hukumnya. Kalau Anda tanya saya, tapi Pak, Abraham ternyata punya gundik-gundik. Kok gitu ya Pak? Ya itu moralnya Abraham yang belum punya Roh Kudus. Tapi apapun yang diperintahkan dia lakukan. Nah kalau kita punya Roh Kudus, ya Pak, jangankan punya gundik. Jangankan punya gundik. Anda punya istri satu, you lihat lawan jenis, you mengingini, you udah berzina. Begitu kudus yang harus kita miliki. Kesucian yang harus kita miliki, begitu tinggi kesucian yang kita harus miliki. Nah, yang dicontoh dari Abraham apanya Pak? Ketaatannya untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Seandainya waktu itu Tuhan berkata jangan punya gundik, saya yakin Abraham juga tidak punya gundik. Tapi Tuhan mengizinkan karena memang standar moral orang waktu itu segitu. Saudara tidak boleh, karena contoh kita Tuhan Yesus. Tapi pola ketaatannya harus seperti Abraham. Anda boleh tepuk tangan untuk kebenaran. Coba dibaca Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita atau mendahului. Dia sudah lebih dahulu. Terus, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengar kata sempurna jangan takut dong. Memang Alkitab mengajarkan kita harus sempurna kok. Misalnya sekolah nilai tertinggi 100, you takut 100? Nggak mungkin 100. Ya soal nggak mungkin nomor 2, usahakan minimal 90. Jangan, nggak bisa. Kita lulus bukan karena perbuatan baik. Itu yang terjadi sekarang ini loh. Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Salah sekali. Untuk semua orang. Ada penghakiman untuk semua orang. Tapi untuk kita harus berkenan. Ini kutub ekstrimnya. Robahlah cara berpikir yang salah. Kalau kita berkata kamu dibenarkan bukan karena perbuatan. Seperti Abraham. Abraham tidak punya hukum yang perbuatannya didasarkan hukum, tapi karena iman. Iman itu tindakan. Dan Anda tahu bahwa kalimat itu ditujukan untuk orang Roma yang kehilangan hidup. Melepaskan kenyamanan. Teraniaya demi imannya kepada Tuhan Yesus. Bukan untuk sembarang orang. Harus mengerti. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jaga mulutmu, jaga pikiranmu, jaga semua tindakanmu. Di tempat gelap orang tidak lihat, lakukan apa yang baik. Ketika engkau di tempat yang gelap, yang orang tidak melihat, engkau menjaga kesucian, itu akan meledak dan terang di depan orang pada waktunya. Dan lebih hebat lagi nanti pada waktu penghakiman, semua kita akan telanjang di hadapan Allah. Tunggu saja, itu pasti.
Kalau saya melihat sekarang ini ada orang-orang jahat, saya terhibur dengan satu prinsip: tunggu pengadilan Allah. Nggak usah marah kepada orang yang berbuat jahat, tunggu pengadilan Tuhan. Sudah rusak sekali dunia ini. Wah, rusak sekali. Orang-orang jahat nih banyak, saudaraku. Waduh, jahat, kejam, memalukan, menjijikkan, tapi punya kekuatan, punya uang banyak. Dia bisa menggerakkan massa, dia bisa membuat hoax dan macam-macam. Tunggu tanggal mainnya, jadi telanjangi nanti di pengadilan. Terus kalimat berikutnya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya, kamu lihat dia dimuliakan, kamu lihat dia dimuliakan, kamu pun akan dimuliakan kalau kamu mengikuti jejaknya. Kita harus hidup dalam pemerintahan Allah, artinya hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, di mana Roh Kudus menuntun kita. Dan ini harus menjadi satu-satunya isi dan tujuan hidup kita. Dan ini kehormatan, saudaraku sekalian. Ishak itu harus dilepaskan. Apa yang kau sukai, kau cintai, melebihi cintamu kepada Tuhan harus dilepaskan. Tuhan Yesus melepaskan keagungannya sebagai anak Allah dengan tekun memikul salib. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini luar biasa, saudaraku. Ini dahsyat. Lalu bagaimana kita mengenakannya dalam hidup ini? Jangan mempertahankan hakmu. Hak untuk senang, hak untuk dihargai, hak untuk memiliki ini itu. Lepaskan semua hakmu supaya engkau bisa mengisi hidupmu dan mengarahkan hidupmu kepada satu isi, satu tujuan, menjadi anak-anak Allah seperti Tuhan Yesus.